Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bertemu kembali. Mari kita ikuti renungan malam kita hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020. Kita bernyanyi dari buku Endah KBP nomor 467 ayat 3 dan ayat yang keempat. Asini roham hupuji. Kuat indah ke kami agogo oni toto kaluah namar dosa nampar jahat nabolong ingananmu rohanami ton ini manggohi pakai papuli rohanami gabe panguloy dingo asamar salangami lamaka tindak kono ingananmu rohanami kon ini manggohi pakai Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga buat penyertaan Tuhan sepanjang hari yang telah kami lalui. Kami mau bersyukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kami juga akan menyerahkan kehidupan kami sepanjang malam ini. Kiranya Tuhan menjagai kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami akan mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kehidupan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita yang menjadi renungan malam diambil dari kitab surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 1 dimulai dari ayat 12b hingga ayat 14. Tapi ada baiknya saya baca ayat 12 secara keseluruhan. 2 Timotius 1 ayat 12 hingga ayat 14. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Perkataan ini adalah bentuk nasihat dari apostol Paulus kepada Timotius
agar Timotius benar-benar teguh di dalam Tuhan, walaupun harus menghadapi berbagai macam tantangan dan penderitaan, tetapi harus teguh imannya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Pengetahuan akan pengenalan Tuhan yang Paulus percayai benar-benar menjadikan hidupnya tahan uji. Dia yakin benar bahwa Tuhan berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada Paulus hingga pada hari Tuhan. Tuhan bukan sekedar menjaga, tetapi memelihara. Pemeliharaan Tuhan itu benar-benar menjadikan pertumbuhan iman yang semakin kokoh, yang semakin teguh, dan tidak tergoyahkan oleh apa dan siapapun, dengan apa dan bagaimanapun, karena iman yang penuh keyakinan benar-benar menjadikan hidupnya semakin kuat. Paulus mau mengarahkan Timotius yang adalah anak rohani baginya di dalam Tuhan. Paulus mau agar Timotius memegang teguh pengajaran yang didengar, yang dilihat bahkan dirasakan di dalam diri Rasul Paulus, sebagai contoh ajaran yang sehat. Jadi ajaran yang sehat ialah pengajaran yang dapat dipahami dan dimengerti serta diyakini dan dilakukan di dalam kehidupan nyata. Lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Melakukan pengajaran iman harus di dalam kasih Tuhan, bukan terpaksa atau dipaksa, tetapi secara sadar dan penuh keyakinan dengan hati melakukan apa yang kita percayai. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi iman di dalam Yesus Kristus melalui firman yang telah diajarkan kepada kita harus diyakini dan dilakukan serta dipelihara. Inilah bagian-bagian yang sangat penting dalam diri orang-orang percaya. Jadi bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mengimani, tetapi melakukan di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Dan lakukanlah itu, tetapi kita harus melakukannya senantiasa di dalam kehidupan kita. Kita melakukannya dengan penuh kasih sebagai wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Peliharalah harta yang indah, yaitu iman percaya di dalam Yesus Kristus, Roh yang menuntun kita sehingga kita dapat melakukannya di dalam Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Wende nomor 725 ayat 1 dan ayat yang kedua. Aisiti ruodo hulehon Tuhamu. Mandok tu si anak hai si tiru ondo hulehon Tuhamuna asa
asa pasu ngodi ngoluni huria, jala pasu ngodi ngoluni bangsota, asa pasu ngodi ngoluni huria, jala pasu ngodi ngoluni bangsota. Sungun Tuhan tataban parongauta, batu todu diri lama kokop ita jolma, ita batu dungon maserep mirong atabe, ipako basiota dihuria nang bangsota, asa pasu ngodi ngoluni huria, jala pasu ngodi ngoluni bangsota, asa pasu ngodi ngoluni huria, jala pasu ngodi ngoluni bangsota. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, lewat sapaan firman Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah negara kami, terutama di tengah-tengah gereja Tuhan, sehingga dimanapun kami berada menjadi terang dan garam dunia, menjadi berkat bagi sekitar kami, kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini, Tuhan sertai kami dan berkati, bangunkan kami esok pagi dalam keadaan sehat, ingatkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada ibadah minggu di rumah kami masing-masing. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Ular beracun pada yang minta roti.